Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan praktikum dengan judul Efek Rumah Kaca. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Angelina Eka dengan NIM K45220110. Yang kedua, saya sendiri, Arif Kurnia, dengan NIM K45220113. Yang ketiga, ada Atikah Azhar dengan NIM K45220117. Oke, selanjutnya, tujuan pada praktikum hari ini adalah memahami pentingnya gas rumah kaca dan juga untuk memahami bahwa kelebihan gas karbon dioksida mengintensifkan efek rumah kaca. Nah, apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gerak rumah kaca yang menaikkan suhu permukaan bumi, menurut Mulyani tahun 2011. Nah, pertama-tama, panas matahari yang masuk itu akan sebagian diserap oleh bumi dan memanaskannya. Lalu, sebagian lagi akan dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan ke atmosfer. Pantulan itu akan membuat suhu bumi dan troposfer meningkat. Nah, peristiwa efek rumah kaca ini akan membuat panas yang masuk akan terperangkap ke bumi sehingga dapat menghangatkan bumi dan menjadi layak untuk dihuni manusia. Menurut Sutarni tahun 2015. Oke, efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan juga gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida ini terjadi karena kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan juga bahan bakar lainnya, menurut Syafitri tahun 2022. Nah, gas rumah kaca ini yang paling umum adalah ada uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan juga klorofluorokarbon, menurut Eunike tahun 2022. Meningkatnya efek rumah kaca ini akan mengakibatkan tingginya suhu permukaan bumi dan juga akan membuat perubahan iklim yang sangat ekstrim. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan juga ekosistem lainnya, sehingga dapat mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Menurut Pratama tahun 2019. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum efek rumah kaca ini, yang pertama 65 ml cuka, 65 ml air, dan 3 bungkus baking soda sebanyak masing-masing 35 gram. Kemudian untuk bahannya, yang pertama ada 2 buah wadah dengan volume masing-masing 500 sampai 600 ml. Yang kedua ada lampu dengan intensitas tinggi dengan bolam 60 sampai 100 watt. Yang ketiga ada termometer dan yang terakhir ada stopwatch. Nah, langkah untuk praktikum ini ada langkah pertama yaitu langkah persiapan dengan memberi label 1 pada kontainer kontrol dan memberi label 2 pada kontainer karbon dioksida atau CO2. Kemudian menempelkan termometer ke bagian bawah dan pastikan ujung termometer harus 5 cm di atas bagian bawah wadah. Kemudian yang ketiga, menambahkan cairan dan baking soda ke dalam wadah untuk menciptakan atmosfer. Kemudian yang keempat, mengukur suhu atmosfer dan pastikan bahwa suhu yang diukur adalah suhu pada atmosfer tiruan yang terbentuk dan bukan suhu pada cairan, seperti yang dilampirkan pada gambar. Kemudian langkah 2, yaitu langkah pada praktikum. Yang pertama, menuang 35 gram baking soda ke dalam setiap wadah, kemudian menambahkan cairan. Pada kontainer 1, atau kontainer kontrol, menuang 65 ml air ke dalam wadah berlabel kontrol dan menutup wadah setelah penambahan cairan. Pada kontainer 2, menuang 65 ml cuka ke dalam wadah berlabel
CO2 atau karbon dioksida dan menutup rapat wadah setelah penambahan cairan. Kemudian yang ketiga, pastikan wadah tertutup rapat dan memutar wadah selama 15 detik hingga baking soda larut. Kemudian menempatkan wadah di bawah lampu dengan jarak 24 cm dan kedua wadah harus ditempatkan pada jarak yang sama dari sumber cahaya. Oke, berikutnya ada hasil pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pengukuran menit ke sebelum lampu menyala, memiliki suhu 29 derajat Celcius untuk wadah pertama atau wadah kontrol, dan 27 derajat Celcius untuk wadah kedua atau wadah berisi karbon dioksida. Selanjutnya, setelah lampu dinyalakan, suhu pada 0 derajat yaitu 29 derajat, dan pada wadah pertama, dan 27 derajat untuk wadah kedua. Dan seterusnya, setiap 2 menit selama 10 menit, hingga menit ke-10 memiliki suhu akhir 29 derajat Celcius untuk wadah pertama dan juga 28 derajat untuk wadah kedua. Kemudian untuk hasil perhitungan dalam praktikum yang telah dilakukan, yang pertama yaitu menghitung retensi panas. Nah, retensi panas merupakan jumlah panas yang dapat disimpan oleh benda dari waktu ke waktu. Apabila suhu panas meningkat, maka retensi panas juga akan ikut meningkat. Untuk menghitung retensi panas, menggunakan rumus suhu ke F dikurangi suhu ke I dibagi waktu ke F dikurangi waktu ke I dengan keterangan F adalah awal, I adalah akhir, dan T adalah suhu. Hasil perhitungan retensi panas pada wadah kontrol, yaitu retensi menit ke-2 dengan hasil 0, retensi menit ke-4 dengan hasil 0,5, retensi menit ke-6 dengan hasil 0,5, retensi menit ke-8 dengan hasil 0, retensi menit ke-10 dengan hasil min 0,5, dan retensi panas pada wadah CO2 dengan retensi menit kedua dengan hasil 1, retensi menit keempat dengan hasil 1, retensi menit ke-6 dengan hasil 0,5, retensi menit ke-8 dengan hasil 0,5, dan retensi menit ke-10 dengan hasil 0,5. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa pada praktikum kali ini terdapat dua wadah. Wadah yang pertama yaitu kontrol yang berisi baking soda dan air, lalu dikocok sehingga terjadi reaksi yaitu NaHCO3 ditambah H2O menjadi NaOH plus H2CO3. Untuk wadah yang kedua atau CO2 itu berisi baking soda dan cuka. Nah, saat dikocok menghasilkan reaksi NaHCO3 plus HC2 H3O2 menjadi NaC2H3O2 plus H2O plus CO2 menghasilkan gelembung-gelembung gas yang berupa karbon dioksida atau CO2. Next. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan, kami mengambil beberapa poin, yaitu peningkatan panas pada wadah 2 atau CO2 lebih besar daripada wadah 1 atau kontrol. Karena atmosfer ini mengandung CO2 yang dapat menyerap panas dari lampu sehingga membuat suhu meningkat lebih besar dan sifat dari CO2 yang cepat menyerap sinar inframerah. Yang kedua, retensi panas pada wadah 2 atau CO2 lebih besar daripada wadah 1 atau kontrol. Karena CO2 menyerap inframerah lebih cepat dan mengalami peningkatan suhu paling besar, itu juga mempengaruhi retensi panas dari atmosfer. Next. Selanjutnya, pada atmosfer kita seharusnya mirip dengan wadah 2 atau CO2. Mengapa demikian? Karena atmosfer ini
mengandung gas rumah kaca yang berupa CO2 dari hasil reaksi baking soda dan cuka yang dapat menyerap panas dari cahaya matahari atau dari cahaya lampu pada percobaan praktikum. Mengapa tidak mirip dengan wadah satu atau kontrol? Karena pada wadah satu atau kontrol tidak menghasilkan gas CO2. Nah, apabila tidak terdapat gas rumah kaca atau CO2, maka tidak ada yang menyerap panas yang dipantulkan bumi sehingga suhu bumi menurun, menurut Kweku tahun 2018. Juga pada praktikum ini memiliki hipotesis, yaitu jika gas rumah kaca di atmosfer lebih tinggi, maka suhu atmosfer akan lebih tinggi juga. Mengapa demikian? Karena pada wadah 2 atau CO2 mengalami reaksi kimia antara baking soda dengan cuka yang menghasilkan CO2 sehingga suhu pada atmosfer juga ikut naik atau tinggi. Sehingga hipotesis dengan hasil percobaan sesuai dan hipotesisnya diterima. Next. Nah, efek rumah kaca sendiri apa sih? Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari yang dipantulkan bumi diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi hangat. Nah, efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2, O3, CH4, dan lain-lain di atmosfer, menurut Shafitri tahun 2022. Efek rumah kaca sendiri memiliki dampak, baik dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya, yaitu gas rumah kaca dapat membuat suhu bumi cukup hangat, sehingga dapat memberikan kesempatan kehidupan pada makhluk hidup, menurut Mulyani tahun 2011. Tanpa adanya efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin, sehingga tidak terdapat makhluk hidup yang dapat tinggal di dalamnya, menurut Ardi Tama tahun 2017. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, nah jika efek rumah kaca ini berlebihan, maka akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global yaitu suhu bumi akan naik secara signifikan, ditandai dengan mencairnya es di kutub. Yang selanjutnya, dampaknya yaitu rusaknya ekosistem, lalu naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim menurut Anderson tahun 2016. Baik, untuk Dapat kesimpulannya, efek rumah kaca sangat penting bagi bumi karena menjaga suhu bumi menjadi tetap hangat sehingga cocok untuk keberlangsungan makhluk hidup. Gas yang terdapat di rumah kaca yaitu CO2, H2O, CH4, CFC, dan O3. Khususnya CO2 berperan dalam menyerap panas dari sinar matahari yang diperlukan bumi dan tertangkap di atmosfer. Namun, apabila CO2 atau gas rumah kaca di atmosfer ini berlebih, maka sinar yang dipantulkan bumi akan diserap semakin banyak dan terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi dapat meningkat yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, naiknya ketinggian permukaan air dan rusaknya ekosistem. Berikut merupakan lampiran dari praktikum yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.